majelis itu datang ke Makassar sini untuk saya disumpah seperti Pak buat sidang saya sebagai saksi untuk menanggapi apa yang terjadi di Jakarta itu. Jadi ini yang artinya sejelet bagaimana kekurangan yang praktek tersebut tadi sehingga harus diambil alih oleh KUHP, tapi sebenarnya itu jalan. Kalau umpamanya semua kasus-kasus yang dituding malpraktik selama ini di KUHP kan seperti Manado, itu barangkali jauh sebelumnya Ayu itu sudah ada kasus yang lebih hebat lagi sebelumnya Ayu. Tapi karena banyak kasus baik di Jakarta mau di mana itu disidang melalui Majelis Kehormatan Sipil Kedokteran Indonesia. Saya kira itu jadi saya ulangi 3 yang barangkali karena ini waktu juga sudah 11:30. Yaitu bahwa khususnya tadi itu kita melihat bagaimana supaya ada undang-undang praktik kedokteran yang ada sekarang ini diusulkan untuk dilengkapi, dan yang kedua advokasi, dan yang ketiga undang-undang praktik kedokteran yang menyangkut dengan sanksi itu bisa tetap dijalankan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja, saya sependapat dengan usulan beliau Pak Nur tadi. Mungkin langkah yang lebih ini lagi, yang lebih cepat lagi, karena kepolisian adalah hulunya penyidikan, hulunya kasus itu asalnya di sana. Sebaiknya Ikatan Dokter Indonesia itu membuat kesepakatan dengan kepolisian supaya terhadap kasus-kasus yang kaitannya dengan praktek dokter ini dikonsultasikan dulu sebelum nanti dilakukan penyidikan. Tadi kaitan juga dengan penerapan asas apa tadi? Asas apa namanya tadi Pak? Ya, justice tadi. Jadi itu kaitannya. Jadi sebelum ada penyidikan, tolong ini penyidik itu ada kesepakatan dengan ID bahwa sebelum ada penyidikan tolong dikonsultasikan dulu apakah ini layak disidik atau tidak, sehingga tidak langsung nanti kita ke penuntut umum, karena kalau sudah jadi berkas itu susah Pak, susah. Jadi itulah mungkin tambahan saya supaya ini ada langkah-langkah dari asosiasi itu kan ikatan ini untuk kedepannya itu bagaimana. Mungkin itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi khusus untuk yang disampaikan Kajari itu sebenarnya seluruh Indonesia, Prof. Jadi penelitian saya itu saya ke kejaksaan juga, di Jaksa Agung itu di bagian tindak pidana umum, di bawah lagi ada lagi tindak pidana apa itu. Saya bongkar itu berkas-berkas di situ. Itu tahun 89 kalau bukan 82. Sudah fotokopinya sudah. Di situ jelas sekali bahwa polisi tidak bisa menetapkan tersangka sebelum meminta kesaksian ahli oleh Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi yang ditunjuk. Jelas di situ. Makanya itu yang saya cari di kepolisian, itu sayang sekali polisi tidak hadir. Itu yang perlu juga kita jelaskan sama mereka supaya diingatkan kembali itu MOU. Jadi ditandatangani oleh Kapolri, ditandatangani oleh Jaksa Agung, dan ditandatangani oleh Hakim Agung, Ketua MA. Ada 3 institusi yang menandatangani itu. Kalau khusus untuk Sulawesi Selatan, Pak Gajari kemarin dengan Pogi, dengan Dr. Mesuri, sebenarnya sudah ada dibentuk Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran dengan ID. Sudah tanda tangan. Pendirinya juga Dr. Harun ada, sudah ditandatangani. Kemudian MOU ini akan dibawa ke kejaksaan, ke tingkat kejaksaan tinggi, kemudian Kapolda dan pengadilan tinggi. Cuma tinggal, saya tidak tahu, tinggal dieksekusi sedikit lagi mungkin selesai, tinggal komunikasi. Kalau antara lembaga ini sudah melakukan tanda tangan. Jadi khusus untuk apalagi kasus-kasus malpraktik di Sulsel, saya pikir sangat bagus selalu diselesaikan dengan restoratif justice, karena kepala dinas juga aktif, kemudian ketua ID juga aktif, selalu diselesaikan dengan baik. Cuma untuk menjaga segala kemungkinan, artinya ini aspek pencegahan, mungkin ada baiknya memang kita bentuk advokasi hukum. Mungkin di dalamnya juga adalah suami-suami dokter, sehingga tidak, artinya ini sebenarnya ide saya ini muncul dari saya penelitian begini.
saya ke Jakarta itu khusus untuk LBH hukum, mohon maaf LSM ini itu sangat gentol. Saya datang penelitian bagus sekali, mereka memberikan data. Oh ini dokter ini. Cuma ada juga pertanyaan saya, setelah mereka ketemu, jadi ini juga teman-teman dokter, saya sampaikan bahwa jangan memberikan uang ke lembaga-lembaga seperti itu. Karena kapan ibu dokter atau dokter, teman-teman dokter memberikan uang kepada LSM ini, Anda akan digerumuti terus. Setiap itu yang saya tangkap di penelitian saya, bahwa LSM dan pengacara-pengacara banyak yang memanfaatkan ini. Makanya timbul niat saya bersama dengan Dr. Harun dan teman-teman dokter yang lain untuk membentuk advokasi ini untuk mencegah itu, supaya dokter-dokter ini tidak dibodoh-bodohi oleh orang hukum. Itu kan yang kita mau. Tidak ada lagi terjadi malpraktik, diduga malpraktik, dilapor ke polisi, akhirnya ya mohon maaf penegak hukum juga bermain bahwa iya silakan pergi, kita akan panggil dia. Kalau dokter dipanggil berulang-ulang, pasti mana bisa selesai pekerjaannya. Apalagi misalnya seperti dokter Maisuri dipanggil berulang-ulang untuk lengkapi berkas, itu kan tidak betul. Belum lagi misalnya kita dipanggil jam 8, nanti diperiksa jam 10. Jam 10 dikasih satu pertanyaan, ditinggal lagi, nanti jam 1 siang baru dikasih lagi pertanyaan kedua. Itu kan metode yang dilakukan oleh penegak hukum untuk sebenarnya sudah menyiksa dari awal. Inilah hal-hal yang muncul. Artinya ada juga beberapa dokter yang saya tanya yang kenapa dia harus menyelesaikan, membayar uang begitu banyak untuk menyelesaikan ini persoalan, tidak mau ke pengadilan. Alasan pertamanya itu karena tidak mau dipanggil berurusan dengan polisi atau jaksa. Karena bayangkan Pak, kalau saya dipanggil jam 8 undangannya, jam 10 baru saya ditanya. Itu pun ditanya 1-2 pertanyaan, ditinggal lagi. Nanti jam 1 saya tidak tahu apakah ini betul terjadi di lapangan, tapi menurut informasi dari kepolisian memang sering begitu. Kalau ada orang yang merasa bisa dalam tanda kutip bisa kita bermain, itulah mungkin kritikan tadi dari Dr. Anas bahwa tidak semua penegakan hukum juga tidak bersih. Ya memang betul ada oknum Pak. Memang ada oknum juga yang begitu di profesi penegakan hukum. Tapi itu hanya oknum, tidak semua juga begitu. Makanya itulah yang melatar belakangi kenapa saya kemarin bercoba untuk membuat lembaga advokasi yang disarankan oleh Prof, dan MOU-nya itu masih ada sama saya semua. Saya pikir itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Amir. Bagaimana? Masih ada yang punya kunut-kunut? Oh, silakan. Pertama, saya sangat mengapresiasi acara ini karena disinilah sebenarnya kita bisa duduk bersama dan membicarakan segala sesuatu dan mencarikan jalan keluar. Ya, kita juga sudah dengar ya dari perspektif hukum, juga dari Kajari, bahwasanya tidak ada satupun sebenarnya niat daripada penegak hukum itu untuk menakut-nakuti dokter. Nah, sekarang juga kita dokter harus tentu memahami ya hukum dengan baik sehingga kita terhindar dari masalah ini. Dan sebenarnya untuk advokasi dokter itu dari 1 tahun lalu itu kita sudah rintis. Cuman waktu itu mungkin belum ada kasus Ayu yang menyadarkan kita akan problem seperti ini, sehingga kita sudah bertekad bersama bahwa ini memang kita harus laksanakan, karena dengan kuatnya tim advokasi dan para dokter juga yang melakukan tindakan dengan baik, beretika, dan tentunya para teman dari penegak hukum tidak akan melakukan proses lebih lanjut. Cuman menjelang ya, kan kita salah satu target adalah melakukan revisi undang-undang kedokteran. Apakah yang tadi disampaikan oleh Pak Amir itu bisa diimplementasikan dalam hal misalnya untuk misalnya ada kasus, apakah tidak misalnya harus disaksikan nanti ahli terlebih dahulu barulah diproses sebenarnya. Artinya MOU ini bisa kita juga lakukan utamanya di Makassar ya sebagai langkah awal, sehingga
para dokter itu bisa bekerja dengan benar, ya, melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak perlu takut dan tidak perlu sampai terjadi defensif yang seperti kita takuti selama ini. Jadi itu tanggapan. Jadi begini, kalau saya samping 3 tadi kesimpulan itu, di antara 3 kesimpulan tadi itu ada kesimpulan terakhir bagaimana supaya kalau undang-undang praktek kedokteran dioptimalkan pemanfaatannya, karena terbukti juga berjalan selama ini. Jadi barangkali itulah salah satu bisa menjadi salah satu ini kesepakatan atau komitmen atau apa istilahnya itu, kearifan dari penegak hukum yang kita minta supaya kalau ada dokter bermasalah di antara sekian kemungkinan hukum yang dipakai, barangkali tolonglah dibatasi dulu pada undang-undang praktek kedokteran, ya, kecuali kalau banyak undang-undang praktek kedokteran tidak bisa mencekupnya, baru dicarikan yang lain. Itu barangkali perlu ada kesepakatan, dan ini mungkin harus diambil bukan hanya di daerah, harus nasional, sehingga ada seperti antara polisi dengan di wilayah itu sudah ada juga bagaimana supaya itu dijalankan dulu, ya, dimana sanksi yang diatur oleh undang-undang praktik kedokteran itu diprioritaskan untuk diterapkan. Itu barangkali salah satu jawaban tadi. Perintah bisa ke jalan, saya kira bisa, karena selama ini jalan. Di Indonesia dengan banyak sekali dokter ini selalu ada saja masalah, tapi semua ditangani melalui undang-undang praktik kedokteran. Dibawa ke polisinya dulu pergi dulu ke sana, ke DKI, jadi tidak apa. Kemarin ada kasus kita ramai juga sih sampai dibawa DPR, sampai tegas dibawa ke DPR itu kasusnya rumah sakit di sini. Bawa ke DPR, saya 2 kali dipanggil oleh DPR. Sebetulnya kalau dibawa ke DPR sudah bernuansa politis kan. Nah, tapi ya saya tetap tegas bahwa maaf, saya tetap berpikir bahwa negara sudah menyediakan satu perangkat hukum untuk dokter, namanya undang-undang praktik kedokteran. Silahkan jalankan ini, Jadi kira-kira yang saya sampaikan. Saya kira bagaimana Pak Kejari, Pak Amin, dengan tidak mengurangi keinginan kita bertemu lebih lama lagi, mungkin kalau bisa saya usul kalau bisa. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Debat. Saya di sini sebagai rakyat jelata karena saya suka dan hukum maupun musik kedokteran. Ini opini saya di sini dari fenomena demonya para dokter, terus demonya praktik hukum dan praktik kedokteran. Saya melihat bahwa yang sebenarnya ditinggalkan oleh Anda yang terdebat itu adalah kami para pasien, para masyarakat. Karena beberapa hari saya dalam tentang beberapa hari itu semenjak demo itu, kumpul, saya nggak tahu apa istilahnya. Saya dapat banyak fenomena di upload, semua orang pada ngomongin soal yang itu, dokter Kongo di sosial media, di blog-blog, semuanya mengomentari tentang kasus Dr. Ayu. Nah, saya melihat di sini banyak sekali opini-opini masyarakat yang semakin yang membuat opini mereka tentang kekecewaan mereka terhadap dokter. Seperti itu, pasti fenomena ini jelas-jelas bilang mereka pasti khawatir tentang ketika ke dokter lagi, wah ini saya nanti emboli apa tidak? Nah terus atau enggak nanti saya pasti ada kekhawatiran dokter, ada kekhawatiran juga kami pasien. Nah jadi saya berharapnya karena saya sangat sulit untuk menemui forum-forum seperti ini yang mungkin yang ditujukan kepada masyarakat umum. Bagaimana
bagaimana aturannya, bagaimana sebaiknya kami menegas asumsi kami tentang kepercayaan kami kepada dokter setelah berbagai macam fenomena tentang kepercayaan kami kepada dokter. Karena selama beberapa tahun ini ada di Jakarta banyak penolakan pasien. Terus belum lagi di kasusnya dokter Ayu, lama-lama kami mungkin beralih saja ke ini klinik Sang Cok seperti itu atau ke klinik-klinik herbal karena ya seperti ini rencananya kan Prof. Ya melalui forum inilah saya berusaha untuk ya mungkin karena banyaknya praktisi dokter sini saya berharap mungkin teman-teman dokter bisa membuat talkshow seperti ini tapi lebih ke arah bagaimana sosialisasi baiknya kepada masyarakat umum. Selama ini saya sangat sulit sekali menemui forum seperti ini di Makassar seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja teman berita nabi memang atas kata-kata saya. Terima kasih. Saya langsung tanggapi ya. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa saat kita datang ke dokter, sebenarnya kita sudah percaya dokternya. Kalau dalam hukum itu disebut namanya perjanjian terpetik. Intinya bahwa sebenarnya kita sudah mempercayakan dia untuk mengobati kita. Nah, itu hubungan keperdataannya itu. Kemudian hubungan yang kedua yang berlangsung adalah ada namanya istilah hukum namanya expanding preventionis dan expanding resultat. Apa itu? Kalau dia expanding preventionis, maka dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien. Jadi istilah lasinnya itu tidak ada jaminan, tapi ada harapan. Kemudian yang kedua ada namanya expanding resultat yang memang menjanjikan hasil. Nah, ini maksud saya inilah yang menjanjikan hasil. Harusnya ini kalau saya lapor pidana itu semua yang membuat itu tong sempang apa yang menjanjikan hasil itu sudah tidak betul, itu sudah melanggar pidana. Harusnya yang hal-hal seperti itulah yang dipanggil, yang sudah menjamin bahwa kalau kanker dia akan sembuh, kalau dia akan sembuh, itu kan tidak betul. Maksud saya itu menurut saya inilah yang memenuhi unsur tindak pidana. Kalau ini memberikan kuasa kepada saya akan lapor semua itu tempat-tempat tradisional itu sebenarnya membodoh-bodohi masyarakat. Jadi bapak saya juga sempat menjadi korban itu, dan saya juga heran kenapa bapak saya ini tiap minggu datang. Jadi dia ke klinik itu dengan alasan dia usus buntu. Jadi dijamin bahwa tidak sembuh, memang sakitnya hilang, tapi tambah parah akhirnya. Maksud saya ini hal-hal seperti ini, Prof, harusnya yang tong sempang apalagi namanya klinik apa itu harusnya kebetulan juga ada kepala dinas itu harusnya tidak dikasih izin itu. Memang tidak di sini ya Pak. Itu tidak pidana itu. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya merugikan dokter. Kenapa? Kalau misalnya ini kan ceritanya begini, dia dari dokter tidak sembuh-sembuh, pas tiba di sana klinik sana minum obat, tapi karena cuma kebetulan dia sembuh sementara, apa kedua 3 bulan, akhirnya wah memang hebat ini memang dokternya ini, uang saja dicari. Itu kan yang berpendapat begitu yang harus kita cegah. Ditambah lagi pelayanan rumah sakit yang menurut saya sistemnya ada yang harus diubah. Sampai kan ada cerita, tidak apa-apa mungkin singkat saya cerita sedikit, Prof. Jadi ada orang yang datang ke rumah sakit, kemudian katakanlah dikerja oleh dokter koas dan dokter residen. Kemudian setelah itu pasien ini meninggal. Jadi sampai di neraka atau di alam barzah sana, dihitunglah. Akhirnya dia karena orang ini waktu meninggal memang jahat, peminum, mabuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia berprinsip bahwa saya pasti di neraka ini. Akhirnya dia ke neraka. Dites di neraka, tidak ada namanya di neraka. Masuk lagi ke surga, tidak ada juga namanya. Ternyata apa yang terjadi, filosofinya adalah bahwa dia belum waktunya meninggal. Cuma karena akibat pelayanan tidak maksimal apakah di rumah sakit atau kuat, akhirnya dia meninggal. Ini hanya jawab bahwa ini memacu kita bahwa apa yang terjadi di masyarakat sudah harus kita pahami bahwa harus memang banyak sosialisasi. Catatan saya baru ingat bahwa
klinik-klinik seperti itu, kepala dinas provinsi harusnya menedakan, utamanya ini dia menjual bahwa ramuan-ramuan, dia terpengaruh dengan ramuan-ramuan apa itu yang ada akar-akarnya. Itu terpengaruh lah, karena masyarakat kita juga masih mistis-mistis ya, terpengaruh lagi. Maksud saya melalui kesempatan ini, mudah-mudahan Ikatan Dokter Indonesia di Sulsel para tokoh-tokoh dokter, karena saya masih yakin dan percaya para dokter khususnya di Makassar, pada umumnya di Indonesia, belum ada satu kali pun niat untuk melakukan kesengajaan, kecuali dokter-dokter OB-GYN yang melakukan praktek abortus. Itu kalau di Mahkamah Agung juga saya dapat, di Bandung ada, di Surabaya ada. Waktu saya penelitian yang memang ada dokter memang yang dia sudah spesialis OB-GYN, tapi dia membuka praktek abortus. Di Surabaya juga ada juga beberapa yang bukan OB-GYN tapi dokter umum tapi melakukan praktek seperti itu. Saya pikir inilah yang merusak citra dokter di mata masyarakat. Akhirnya timbul pendapat-pendapat seperti yang tadi dikatakan oleh penanya. Saya pikir demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah mau pulang, tapi karena yang bicara terakhir ini adalah mewakili pasien tanda kutip, maka rasanya saya tidak rela meninggalkan kalau tidak menyampaikan apa hal. Pertama, bahwa memang harus diakui bahwa saya sudah 70 tahun. Waktu saya koas, kira-kira berapa tahun, 10 tahun yang lalu, kalau ada orang mati di rumah sakit, besok insya Allah ada di koran pedoman rakyat atau Marhain. Ada dulu dua surat kabar di Makassar. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat, dijejerlah dari paling atas itu, dari rumah sakit sampai di bawah para koas. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Memang ada kesan bahwa makin lama citra dokter itu makin jelek. Citra itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, apa yang ditampilkan oleh orang, dan apa yang ditampilkan oleh sistem. Ya. Jadi citra itu ditentukan oleh dua, individunya atau sistemnya, atau kedua-duanya. Jadi saya kebetulan tidak pernah diganti-ganti, saya sudah mau berhenti juga mengurus etika dokter di Sulawesi Selatan ini. Ya, saya memang banyak hal-hal yang saya perhatikan. Ya, sebagai contoh bahan banding, dokter yang Tolyu dulu, dokter Tolyu, dokter Solihi, dokter siapa yang tua dulu itu kan lingkungannya berbeda. Sekarang lingkungan kita luar biasa berubahnya. Jadi dokter itu juga bagian dari masyarakat, masih terpengaruh oleh dampak lingkungannya, sehingga ada menimbulkan perubahan citra. Saya waktu mahasiswa dulu, ada dosen dokter, kalau saya pergi bawa mama saya lagi, masih mahasiswa kedokteran ini, dibikinkan resep, sesuai dikasih resep, ditandatangani lagi di belakangnya, parah lagi, artinya ambil uang dia, ambil obat dia apotek, tidak usah bayar, nanti dia yang bayar. Itu dulu. Sekarang ada mall di Makassar berapa? Kalau tidak bawa anak ke mall 1 minggu 1 kali, Bapak, ini ada lingkungan yang berubah, sehingga terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan itu, ada berbeda pandangan orang pada dokter, individu. Yang kedua, sistem. Dan ini kalau kita di Indonesia ini banyak peranannya, seperti saya sudah katakan tadi. Citra dokter jelek karena pengaruh sistem. Semua dampak negatif dari sistem yang jelek itu semua ditimpakan masyarakat kepada dokter. Terlambat pelayanan, dokter. Obat tidak ada, dokter. Padahal siapa yang menentukan obat tidak ada? Itu bukan dokter, sistem yang menentukan. Ini semuanya. Seperti tadi dikatakan Dr. Maisur, contoh-contohnya seperti itu. Jadi saya sangat memahami bahwa pasien sekarang
khawatir kalau ke dokter. Dia nak jangan coba-coba makan dia bilang. Kira-kira begitu. Tidak bisa dikerjain ini. Dokter ini. Saya kira ini memang kita harus sadari para dokter bahwa dengan publikasi demikian rupa, kalau saya kumpul semua iklan-iklan surat kabar itu yang mendiskreditkan dokter luar biasa. Ya, kita kumpul itu semua terus biasa, itu akan membentuk citra jelek pada masyarakat. Tapi yakinlah bahwa saya belum pernah menemukan dokter yang tidak secara optimal mengupayakan kesembuhan pasiennya. Tidak paham sudah demikian pasien begini saya belum pernah saya temukan. Tapi kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari misalnya. Yakinlah bahwa begitu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah BPJS yang dikatakan tadi Pak Kepala Dinas 2 Januari ini, mudah-mudahan sistem lebih baik sehingga citra dokter juga itu bisa ikut terangkat. Bukan lagi terlambat dilayani karena harus ke kecamatan, harus ke puskesmas untuk ini, harus begini dan sebagainya. Bukan lagi terlambat karena segala macam di situ. Ingat Bapak sekalian, yang di loket itu adalah bukan dokter. Dia tidak tahu itu pasiennya sudah gawat kah, sudah apa kah, tidak ada. Pokoknya dia minta mana KTP-mu, mana ini, mana segala macam. Dia tidak lihat itu, dia tidak tahu. Memang dia lihat tapi dia tidak tahu. Ini semua sistem yang membuat seperti begini. Jadi tolong dipahami, mudah-mudahan nanti BPJS dalam sistem lebih baik sehingga citra dokter itu bisa lebih baik oleh karena sistem baik. Yang terakhir, memang kasihan dokter ini. Dokternya sebelahnya sudah diatur undang-undang, kompetensinya sudah harus dijelaskan, buka perantai harus menempuh semua permintaan perintah undang-undang, semuanya diawasi dengan ketat. Tapi di lain pihak ada orang seenaknya, mengobati juga orang seenaknya, tidak pakai apa kompetensinya apa adanya, tidak pernah dipersoalkan secara hukum. Tapi dokter ini itu nurani dokter. Tapi kita tidak boleh cemburu sama mereka, tidak boleh. Mari kita silakan negara mengurusnya, tapi jangan kita yang mengurus dia. Jadi mohon maaf Pak, jadi saya tidak setuju itu. Kita tidak sependapat kalau dokter memprotes mereka, jangan. Karena dokter nanti citranya tambah jelek lagi, disangka bersaing. Padahal kita dalam ilmu kedokteran tidak ada itu pemikiran pun namanya bersaing, tidak ada. Tapi kalau negara yang mengurus mereka silakan, karena memang itu negara atau negara lah, artinya pejabat dan lain sebagainya yang mewakili negara. Tapi kalau kita dokter yang mau rame-rame protes, tidak, nanti citra kita menjadi lebih jelek, disangkanya barangkali miskin itu dokter kesian sehingga takut diambil itu jamak banyak. Jadi jangan. Dan memang kita tidak mau mempersoalkannya, silahkan. Itu kan apa ya? Barangkali pengobatan itu lebih dulu berada sejak daripada pengobatan dokter. Bisa saja terjadi, mereka lebih dulu eksis daripada pengobatan dokter, bisa saja terjadi seperti itu urusannya mereka. Jadi memang itulah saya katakan tadi, dokter selalu dijaga dengan ketat, tapi ada yang dilepaskan secara ya. Bayangkan kalau kita di pinggir jalan itu Pak, di setiap lampu merah kita dikasih pamflet mengobati segala macam penyakit dari atas sampai ujung di bawah ini kan. Alhamdulillah di negara aku kenapa ada bisa begini. Ya gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi sudah kurang lebih 2 jam lebih kita berdiskusi dengan tema seperti di atas. Sebagai moderator bisa kami simpulkan, bisa kami bacakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk memperbaiki posisi dokter dalam sistem hukum Indonesia perlu dilakukan revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Istilahnya tadi Dr. Amir tidak ada campurannya di dalam situ, makanya selalu lari ke KUHP. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga advokasi profesi untuk dokter, dibantu para praktisi dari bidang hukum.
Kemudian yang ketiga, memperbaiki sistem layanan kesehatan secara umum, khususnya di Sulawesi Selatan, karena jangan sampai sistem tersebut memaksa dokter untuk melakukan praktek defensive medicine. Yang keempat, perlu adanya hukum kesehatan atau hukum kedokteran dalam kurikulum dokter seperti usul dari